Jadi hari ini saudara kita akan memikirkan mengenai satu tema dalam PA ini adalah sulitkah menjadi orang Kristen. Jadi saya harap tema ini menjadi suatu tema yang nantinya itu bisa menjawab sebagian besar daripada pertanyaan kita. Jadi saudara saya percaya sekali sebagian besar dari kita itu ingin serius. Menjadi orang Kristen itu bukan asal-asalan. Ya, oleh sebab itu saudara kan juga ikut PA dan sebagainya. Oleh karena saudara sebetulnya ingin serius untuk menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah menjadi orang Kristen itu mudah atau sulit gitu ya? Nah, apa yang sebetulnya sedang terjadi di dalam hidup kita ini? Jadi saudara kalau dalam Kisah Rasul-Rasul 11 ayat 26 itu pertama kali orang disebut Kristen. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita mau berbicara mengenai mudahkah atau sulitkah kita menjadi orang Kristen, ya, kita akan mencoba untuk memikirkannya secara bertahap. Ya. Saya lagi berpikir ya, kalau ada longitudinal study, itu namanya istilah daripada riset. Ya. Riset yang dilakukan selama waktu yang panjang, kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun. Ngapain kok riset kok sampai 10 tahun? Itu memakai alat-alat tes yang namanya yang dipakai sama, yaitu tes retest. Jadi dipakai yang sama kepada orang kelompok yang sama. Oke, nah ini kalau sampai ada longitudinal study, gitu, barangkali 10 tahun kelompok Kristen di PA, The Mission ini ya kan harus menjawab kuesioner itu, mungkin hasilnya itu terus sama. Jadi kita itu heran sekali bahwa ternyata menjadi Kristen puluhan tahun, bahkan ada yang 50 tahun tidak mengubah apa-apa. Nah ini menjadi masalah kita. Jadi ngapain kita ini sebetulnya ya? Tidak mengubah apa-apa. Nah, terutama kehadiran dosa-dosa tertentu. Kehadiran dosa-dosa yang bahkan umum sekali terus-menerus hadir dalam tubuh dan jiwa kita. Saudara barangkali kenal buku yang dituliskan Billy Graham mengenai 7 Deadly Sin, 7 dosa yang mematikan. Yaitu dosa iri hati, dosa kesombongan, dosa perjinahan, dosa keserakahan, ya, waduh, nafsu, dosa kemalasan, bahkan dosa egois, dosa gampang sekali punya bad mood, wah enggak ada apa-apa itu, kemudian mulai enggak senang sama orang, mulai marah, ya kan, bahkan semua jenis personality, ya kan, kepribadian yang kita kadang-kadang disebut sebagai non-psychotic disorder itu kadang-kadang hadir meskipun kita bukan orang-orang sakit jiwa, saudara, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang adiktif yang kita ulang-ulangi gitu ya. Orang yang dekat dengan kita, istri, suami, anak atau mertua atau orang tua tahu sekali, wah, watak itu orang ini kok kayak gini gitu loh. Ya inilah. Ternyata tidak pernah berubah, saudara. Puluhan tahun setelah itu coba perhatikan. Dan anehnya kita feel okay, kita merasa oke-oke aja. Dan bahkan kita bisa melupakannya dan kita mengalihkan perhatian kita itu kepada ayo kita melayani, ya, ikut PA, ikut paduan suara, pengabaran Injil gitu. Nah, pada saat kita melakukan hal-hal yang kita rasa baik tersebut, kita lupa bahwa dosa itu masih ada dan masih hidup luar biasa. Hidup di dalam tubuh darah daging kita. Nah, saudara pikirkan itu introduksi ya. Nah, gejalanya apa? Ya kan? Gejalanya apa? Biasanya kehadiran dosa yang belum selesai tadi, Alkitab tuh ngomong, oh orang ini akhirnya secara rohani tidak tumbuh. Ibrani pasal 5 itu mengatakan ditinjau dari sudut waktu. Ya mestinya kamu 5 tahun jadi orang Kristen, ya seharusnya kamu sudah bisa mimpin PA. Seharusnya kamu bisa mengabarkan Injil, menjelaskan banyak sekali bagian Alkitab itu kepada orang yang belum kenal Tuhan. Seharusnya, tapi dikatakan Ibrani, kok aneh sekali. Kamu masih baby, masih terus-menerus mau minum susu. Waduh, cilaka kita. Jadi bahkan makanan keras pun, ya, nggak mau makan. Makannya yang gampang-gampang ya gitu. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini gejalanya dalam Alkitab.
Nah, di dalam itu istilah teologi ya, yang namanya ordo salutis itu adalah tahapan di dalam keselamatan orang percaya ini. Yaitu biasanya mulainya dari born again, dilahirkan baru, lalu justification. Itu artinya orang tersebut itu kalau sudah dilahirkan baru, yaitu meskipun dia masih jatuh bangun dalam dosa, justification itu bagi Tuhan kamu sudah tidak berdosa. Yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 ayat 9 ya kan, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu adalah kamu yang lama dinilai oleh Tuhan sudah lewat. Yang dinilai Tuhan itu kamu yang baru, yang sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Ini namanya setelah born again, orang itu mengalami justification dan kemudian mengalami repentance, yaitu major repentance atau pertobatan sehingga dosa-dosa yang lama seharusnya mati, seharusnya begitu. Tapi realitanya kan tidak. Bahkan adoption bagi kita ini sudah dinilai sebagai anaknya Tuhan, sehingga bisa punya akses datang kepada Tuhan anytime, anywhere, dalam keadaan apa saja. Bahkan sorry to say, pada saat saudara di WC pun ngomong sama Tuhan, Tuhan juga mau dengar. Aneh sekali, posisi kita itu luar biasa. Dan sejak itu saudara berada di dalam satu fase order salutis yang ini disebutkan kamu berada di dalam fase sanctification. Itu artinya kamu seharusnya berjalan dengan roh, Galatia 5 ayat 16, sehingga kamu itu tidak lagi berbuat dosa, kan begitu. Dan berjalan dalam roh ini seharusnya progresif. Progresif itu artinya apa? Makin lama betul-betul ada kemajuan, itu progresif. Realitanya kok enggak. Lalu gimana kita ini ya kan? Dan itu Alkitab mengatakan orang-orang seperti ini biasanya buta dan picik. Oleh karena apa? Di dalam 2 Petrus pasal pertama disebutkan, oleh karena selalu lupa kalau pernah diampuni dosanya. Dosa berzina, dosa untuk bohong, dosa apa pernah diampuni, lupa. Nanti hidup lagi. Dosa itu terus-menerus hidup lagi. Jadi seolah-olah seperti kalau sudah kenal bahasa Inggris itu ya, kalau tanaman itu pada masa winter itu kalau di Amerika atau di Eropa atau apa itu namanya dormant. Nah, dormant itu seperti mati, tapi sebetulnya tidak mati. Saudara, nanti pada springtime itu nanti akan bertunas kembali. Nah, kita ini hidupnya aneh sekali. Dormant terus-menerus seperti ini dan tunasnya itu muncul sebentar mati lagi. Ya seperti itu. Ini realita yang ada dalam Alkitab. Dan kita biasanya kita mengatakan oleh karena kondisi seperti ini kita kehilangan assurance, jaminan keselamatan itu tidak jelas, ya kan? Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Tuhan itu tetap juga kita tidak rasakan ya, keselamatan tidak kita rasakan sehingga mau berbuat baik kita seperti Galatia pasal 1, upaya sendiri, tekad sendiri. Waduh, kita upaya terus mau berbuat baik. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia itu, terkutuklah kamu yang ngajarin kayak gitu. Paulus 2-3 kali lo ngomong hal yang sama, keras sekali. Oleh karena apa? Oleh karena orang Kristen itu saat itu ingin jadi orang Kristen yang baik, tapi memakai spirit Taurat. Caranya sendiri, kekuatannya sendiri, komitmennya sendiri, plannya sendiri, ya situ silakan. Padahal tidak seperti itu hidup sebagai orang Kristen. Nah itulah. Lalu disebutkan lagi kesaksian Alkitab bahwa orang seperti ini pikiran dan orientasinya persis seperti orang yang belum mengenal Allah. Sehingga pikiran mengenai duit, mengenai soal apa, selalu gelisah. Ya kan, usaha income kurang juga gelisah. Lalu terus-menerus itu khawatir. Lalu di dalam Matius pasal 6 ayat 32 lalu dikatakan, loh, lalu kamu itu bedanya dengan orang yang tidak kenal Allah itu apa? Ya tidak beda, sudah. Jadi terus-menerus pikiran hanya preoccupied dengan apa yang ada di depan mata yang menjadi kebutuhan kita. Yaitu. Dan kita tidak hidup di dalam roh, tetapi dalam kedagingan. Segala macam itu, yaitu buah kedagingan disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 16. Terus mau hidup. Kita suka sekali nonton film-film yang tidak baik. Ada adegan yang tidak baik. Kita suka sekali untuk memikirkan yang tidak baik. Ya, seperti itu. Mengisi waktu itu dengan hal-hal yang kosong dan tidak punya arti dan tidak punya purpose apa-apa. Dan sehingga kita kehilangan kasih yang semula. Nah, mau mengerjakan apa-apa, saudara, sama seperti Wahyu pasal 2 mengenai jemaat Efesus itu. Meskipun pekerjaan kita phenomenologically, gejalanya menghasilkan. Dari 1 jemaat menjadi 7 jemaat loh, jemaat Efesus.
Dan mereka itu juga melakukan discipleship loh, sehingga orang-orang itu kenal teologi yang baik loh, sama seperti saudara semua itu kan discipleship sebetulnya, PA. Ya kenal, oh ini ajaran sesat, ini ajaran yang benar. Efesus kan juga begitu, sampai tahu pendeta-pendeta sesat seperti Nikolaus itu, sampai disebutkan mereka tahu ajarannya tidak benar ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu lakukan seperti ini, tetapi kamu tidak mencintai aku. Jadi ini keterputusan hubungan dengan Tuhan sebagai akibat dari realita bahwa dosa-dosa itu masih hidup di dalam diri kita. Nah, gejala yang lain lagi secara experience, ya, personal experience. Saudara, anehnya sekali bahwa kehadiran dosa-dosa yang seperti ini itu bisa kita abaikan. Kita bisa sikapi asal-asalan. Nah, kita masih kita sukai dosa-dosa tersebut, itu masih kita nikmati, saudara. Kita terbiasa hidup dengan dosa. Rasanya bahkan kalau tidak ada variabel dosa, waduh, kalau hari ini aku tidak berzina dalam pikiran, kalau hari ini aku tidak mengumbar kemarahan, waduh, rasanya hidup ini kok flat ya, nggak berwarna ya. Berarti sebetulnya kita sukai, saudara. Saudara jangan mengatakan saudara tidak menyukai dosa. Dosa itu nikmat. Dan saudara sukai. Dan saudara pelihara. Ini ajaib sekali ya. Kita memelihara itu. Dan kita itu berani beresiko. Berani beresiko. Sampai Tuhan nanti menghukum pun ya mudah-mudahan enggak. Tapi berani beresiko. Luar biasa sekali. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat kanan kiri kita, semua orang kok podo wae sama kita. Semua orang mirip seperti kita. Mana sih ada orang saleh yang seperti zamannya dulu tadi? Mana kita ketemu teman-teman kita apa ada yang seperti Hudson Taylor atau sebagai William Carey atau sebagai siapa, Paulus? Tidak ada. Teman kita itu kalau ngomong itu omongan kotor lah, membicarakan masa lalu, ya kan, bernostalgia ada masa-masa lalu yang waduh, malah kita nikmati kita. Ya apa kita ini? Jadi kita hidup dalam lingkungan yang seperti ini dan ya dia oke. Mereka hidupnya oke, happy-happy. Tiap pagi itu jalan-jalan naik sepedaan. Waduh, puluhan ribu orang. Pikirannya cuma ke situ aja. Kalau nanti berhenti kuliner di mana-mana, hidup fun. Sambil terus-menerus menghidupkan dosa. Waduh, ajaib sekali. Jadi mirip seperti orang yang sakit diabetes. Orang sakit diabetes itu tidak terasa, saudara. Tapi nanti suatu saat akan fail. Oh, livernya fail, kidney-nya fail, gitu ya begitu. Tapi selama belum ada yang failure seperti ini, ya oke-oke aja kita. Bahkan mirip seperti orang yang addicted di dalam drug atau apa, kokain, bahkan addicted alkohol dan sebagainya. Itu sebetulnya tahu sekali bahayanya. Tetapi tidak mau dan tidak berdaya untuk mengakhirinya. Luar biasa. Kita itu menikmati oleh karena apa? Itu yang kita butuhkan dengan darah daging kita ini. Kita nikmati yang begitu. Firman Tuhan itu sebenarnya dibandingkan darah daging kita itu, aduh, kenikmatannya cuma 1/10, 1/100. Kadang-kadang kita suka dengerin firman Tuhan, tetapi kita kalau mau jujur, saudara, kita lebih menikmati yang lain. Kasih. Nah, kita hidup seperti ini, saudara. Jadi apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan, Den? Ya kan? Apa yang dialami? Waduh, saya akan ambil 2 contoh aja. Yang pertama Paulus. Nah, Paulus itu mulai dengan prinsip mengenali diri dan jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Oleh karena dosa-dosa ada dalam dirinya, Paulus itu sebetulnya memakai prinsip mirip seperti John Calvin. John Calvin mengatakan, without the knowledge of self, there's no knowledge of God. Ya kan, kalau kamu tidak kenal dirimu sendiri, kamu tidak mungkin kenal Allah. Itu kata-kata John Calvin. Jadi mesti kenal dirimu sendiri, baru kamu tahu siapa sih dirimu yang sedang mau bergaul sama Tuhan. Nah, itulah yang dipakai Calvin. Sehingga Calvin, dia pakai oleh Paulus, sehingga Paulus itu bertahap. Tahun 55 di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 15 pasal 9 dia mengatakan dibandingkan dengan rasul-rasul, aku ini paling berdosa. Ya kan? Tapi beberapa tahun kemudian tahun 60 itu dia mengatakan di Efesus pasal 3 ayat yang ke-8 dibandingkan dengan semua orang Kristen, aku ini paling berdosa. Ya itu gradually makin sadar ya. Dan tahun 64 sebelum dia
ajal, ya kan? Di penjara di Roma. Pada suratnya di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, Paulus mengatakan dibandingkan semua umat manusia, aku paling berdosa. Dan dia mengatakan di dalam Roma pasal 7, justru yang baik yang aku ingin lakukan, aku tidak pernah lakukan. Yang jahat, aku ulang-ulangi lakukan. Aku ini manusia celaka. Nah, saudara Paulus sendiri aware. Dirinya tidak bisa melepaskan diri dari dosa, tetapi dia berani jujur. Dan percaya sekali dia ingin menyelesaikannya. Sehingga ngapain? Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, aku melatih tubuhku siang dan malam. Supaya apa? Jangan sampai aku mengabarkan Injil dan aku sendiri terbuang. Nah, Paulus sadar. Jadi kalau rasul besar aja seperti ini, masa kita itu pikir bahwa kita bisa menghandle dosa itu dengan asal-asalan? That's impossible. Dalam 2 Korintus pasal 12, sampai dia itu tahu sekali. Aku tidak bisa mematikan dosa kecuali jika tubuhku sakit. Nah inilah. Sehingga di dalam kelemahan, pada saat itu dia mengatakan ada duri dalam dagingnya. Dan Tuhan mengatakan, my grace is sufficient unto thee. Jangan minta lagi. Karena anugerahku sudah cukup. Paulus justru belajar. Justru dalam keadaan lemah ini aku merasa imanku mulai kuat. Kristus mulai ditinggikan. Oleh sebab itu, di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 dia mengatakan, yang ku kehendaki, meskipun perasaanku tidak begitu, ya kan? Tetapi aku tahu sekali yang ku kehendaki. Aku ingin mencicipi cawan pahit Kristus itu. Mati seperti dia, bangkit seperti dia. Nah ini berarti di dalam kehidupan Paulus dia tahu menghandle dosa mulai dari apa? Mulai dengan kejujuran. Bagaimana dengan Petrus? Nah, Petrus ini sebetulnya sedikit berbeda karena kepribadian berbeda. Tetapi saya percaya sekali, berulang kali Petrus jatuh dalam dosa. Dan dosa itu kadang-kadang itu memalukan sekali, saudara. Bukan hanya dosa di dalam Matius pasal 16 oleh karena dia salah ngomong, ya. Ketika Yesus mengatakan dia akan ditangkap dan dianiaya dan disalib, Petrus itu out of his love, dari cinta kasihnya kepada Yesus. Dia menarik Yesus ke pinggir dan membisikin apa? Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Pada saat ngomong itu, Yesus kemudian mengatakan apa? Kamu itu iblis, enyalah dari depanku. Kamu berpikir hanya pikiranmu sendiri. Nah, Petrus waspada ini. Aduh, mati aku. Jadi aku itu ternyata tidak bisa memakai pikiran dan perasaanku sendiri, bahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak bisa. Dan dia komunikasi dengan Tuhan tidak bisa memakai pikiran perasaanku yang terbaik sekalipun. Nah inilah. Dan dalam Lukas pasal 22 kalau kita mau lihat 3 kali Petrus itu mengkhianati Yesus. Dan pengkhianatan yang pertama, kedua, kemudian Lukas pasal 22 ngomong apa? Sejam kemudian. Berarti antara yang kedua dan yang ketiga ada waktu jeda 1 jam penuh. Bayangin. 1 jam penuh. Itu melihat Yesus digebukin, dia lihat dari jendela. Iya. Dan dia itu kemudian mendapatkan pertanyaan dari seorang pelayan. Pelayan itu genduk-genduk itu loh. Sederhana sekali. Dan dia cuma mengatakan, kamu pasti orang Galilea, ini muridnya Yesus. Dia bukan hanya swearing, yaitu bersumpah, tapi apa? Cursing. Dia mengutuki anak Allah. Ajaib sekali. Dan Petrus itu tahu, waduh, aku tuh ternyata kayak gini. Dan sebelum menghadapi critical condition, aku tidak tahu bahwa aku tuh sebegininya brengseknya aku ini. Nah inilah. Makanya di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3-9, dia mengatakan, kasih karunia Tuhan, ya kan, hidup yang saleh oleh karena pengenalan akan dia itu harus betul-betul kuhidupkan. Bagaimana aku menghidupkan kasih karunia, yaitu keselamatan itu? Nah, aku tahu iman tok tidak cukup, katanya. Ternyata iman itu harus dimanifestasikan dalam apa? Dengan kebajikan. Dengan perbuatan baik. Yakobus pasal yang pertama, kedua juga mengatakan dengan jelas sekali bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya kan? Tetapi perbuatan baik pun itu tidak cukup. Oleh karena Petrus mengatakan bahwa iman ditambah kebajikan tambah pengetahuan. Oleh karena tanpa pengetahuan kamu tidak tahu. Perbuatan baikmu itu perbuatan baik hasil daripada rekayasamu sendiri atau itu buah roh. Nah, jadi harus ada pengetahuan untuk membedakan ini perbuatan baik tekadmu sendiri atau buah roh. Iya.
C.S. Lewis itu seorang teolog yang besar sampai mengatakan, virtue which is unchecked is more dangerous than blatant evil. Itu artinya apa? Kebajikan kalau tidak pernah dicek, tidak bisa dicek, lebih jahat bisa daripada kejahatan yang terang-terangan. Nah, Petrus kemudian tahu, aduh, iman harus ditambah dengan kebajikan. Kebajikan tambah pengetahuan, pengetahuan perlu tambah penguasaan diri. Oleh karena apa? Oleh karena pengetahuan itu berbahaya, saudara. Iya, pengetahuan mengenai kebenaran firman Tuhan itu berbahaya. Oleh karena menuntut akan respon. Sehingga harus ada penguasaan diri. Seberapa jauh pengetahuan yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya bisa responi. Saudara bisa membayangkan. Jadi kalau saudara tiap hari ikut PA, baik enggak? Waduh, bisa berbahaya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak seperti itu maksud Tuhan. Tuhan ingin supaya apa yang sudah diberikan, itu diresponi. Seperti benih jatuh ke tanah, dibiarkan tumbuh dulu. Belum tumbuh sudah ada firman baru lagi. Belum tumbuh ada firman baru lagi. Ya apa kita? Tidak boleh kayak gitu meskipun kita menyukai firman. Tetapi firman tidak boleh diperlakukan seperti itu. Firman adalah kehadiran dia sendiri. Sehingga harus kita responi. Nah, makanya perlu penguasaan diri. Nah, sekarang iman tambah kebajikan, ditambah pengetahuan, tambah penguasaan diri, perlu ketekunan. Oleh karena untuk bisa menguasai diri seperti ini perlu sesuatu yang diulang-ulang. Sampai kita betul punya strategi untuk mensukseskannya. Baru kita itu tahu bahwa setelah kita lakukan ministry, ketekunan itu pun perlu ditambah dengan kesalehan. What is that? Kesalehan atau holiness itu. Kesalehan itu adalah merupakan sesuatu yang seharusnya merupakan lahir dari kesadaran kita. Nah, siapa kita ini? Kalau disebutkan holy di dalam Alkitab, itu disebutkan di dalam 2 Timotius itu di dalam rumah Allah yang besar, Tuhan itu memakai macam-macam bejana. Ada bejana dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kayu, dari batu, dari tanah liat. Dari tanah liat itu bejana itu kadang-kadang seperti cepuk kecil dari tanah liat yang untuk nyimpan apa, barangkali nyimpan minyak sisa atau apa. Itu kalau di pasar harganya murah banget. Tetapi begitu diambil dan dibeli, dibawa masuk di dalam rumah Allah, nah itu sudah disucikan. Nah, oleh karena kamu itu sudah dipakai untuk special di hadapan work of God. Nah, seharusnya kita itu waspada, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita. Kita adalah orang yang sudah diambil dari dunia ini. Makanya disebutkan gereja itu kumpulan dari eklesia. Yaitu orang-orang diambil dari dunia untuk apa? Disucikan oleh Tuhan. Dan supaya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita waspada Petrus ini. Saya mau menginginkan untuk mengatasi dosa ini bukan purpose-nya sama seperti orang-orang agama lain itu. Supaya menjadi saleh, menjadi apa begitu. Tapi oleh karena aku tahu, hidup dalam dunia, Tuhan mau pakai saya. Sehingga saya harus betul-betul itu holy di hadapan Tuhan. Berlayak. Nah, baru setelah itu saya belajar mengasihi saudara. Ini paling sulit. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi saudara. Ini paling sulit, saudara. Oleh karena kasih, itu tanda petik seharusnya. Itu mematikan dosa. Dan sehingga di dalam Alkitab, kalau kita mau perhatikan, Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu tidak bisa membenci saudaramu, membenci ayahmu, membenci ibumu, ya, kamu tidak berlayak menjadi muridku. Kok aneh sekali. Tuhan kok ngajarin benci itu ya apa? Iya, oleh karena Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa cinta kasih yang kamu rasa, cinta kasih yang baik sekali untuk mamamu, itu adalah cinta kasih natural yang tidak pernah bisa membebaskan mamamu dari dosa. Kamu mesti buang cinta kasih kayak gitu. Oleh karena aku menyediakan cinta kasih agape dari Tuhan. Yang bisa mengasihi mamamu dan membebaskan dia dari dosa. Masa you tidak mau? Ya itulah sebabnya. Kasih kepada saudara, kepada orang yang terdekat, itu very difficult, saudara. Dan setelah kita menambahkan dengan itu, kita mengalami kehadiran kasih agape, kita bisa mengasihi semua orang. Termasuk mendoakan orang-orang jahat terhadap kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Petrus di dalam menghandle akan natur dosa di dalam dirinya. Tapi bagi Petrus dan Paulus, ini menjadi Kristen, ini memang sulit. Sulit sekali menjadi pengikut Kristus. Tapi kemudian menjadi inevitable. Artinya apa?
kehadiran dorongan untuk menjadi anak Tuhan itu sudah tak terhindarkan. Nah, saudara, meskipun sulit sekali, tetapi tidak bisa lari dia. Nah, inilah yang sebenarnya kita inginkan. Kita seharusnya mirip seperti ini. Jadi mereka berdua itu, Petrus dan Paulus, sangat jelas sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang kelahiran baru, dan mereka sudah meresponi dengan iman. Roh Kudus bagi mereka sudah mengajari mereka, dan mereka semakin lama semakin menjadi penurut bahkan pimpinannya. Dan sehingga mereka berdua, sehingga proses perjalanan hidupnya, mereka makin dibentuk serupa dengan gambar anak Allah. Roma 8 ayat 29. Dan mereka sangat menginginkan itu. Nah, saudara perhatikan ya, Petrus dan Paulus itu tahu dan sangat menginginkan seperti itu. Sehingga iman mereka itu manifestasi daripada prinsip iman anugerah. Yaitu yang saya sebutkan dalam ineffable grace. Di mana mereka always selalu diposisikan di hadapan Tuhan dan mempunyai cuma satu pilihan. Yaitu ngapain? To trust and obey. Yaitu nurut, ya kan, percaya dan nurut sama Tuhan. Nah, ini bagi mereka berdua, saudara, karena mereka itu menjadi model bagi kita. Orang berdosa, dosanya juga terus-menerus hadir dalam hidup mereka, tapi mereka sudah bisa mengalami kehidupan sebagai orang Kristen. Itu bagaimana? Nah, bagaimana dengan kita? Bagi kita, mayoritas itu saya sebutkan more than 90%. Lebih dari 90% orang Kristen itu masih sangat mencintai dunia. Sudah bayangkan ya. Yakobus pasal 4 itu mengatakan, kamu mencintai dunia, kamu musuhnya Allah. Sudah itu aja. Oleh karena apa? Di dalam Lukas pasal 16 dan 15, segala sesuatu yang disukai dan dikagumi dunia, ya kan? Batu permata yang kamu wah kagum sekali, Romamu yang bagus sekali, gereja yang megah sekali, dibenci Allah. Nah, saudara harus tahu. Jadi jangan saudara pikir bahwa saudara bisa menghidupi, ya kan, cintakan dunia dengan segala kemewahannya ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 17 disebutkan apa? Jangan kamu mencintai dunia dengan segala apa yang ada padanya. Jangan. Jadi kita harus menyadari yang terjadi dalam jiwa kita ini apa. Jadi bagi kita mayoritas masih kayak gini. Kita masih menikmati sekali dunia ini. Dan hampir semua pelayanan kita lakukan, termasuk The Mission ini, belum merupakan pelayanan self-sacrificial, yaitu pengorbanan diri. Bukti dari penyangkalan diri, yaitu bukti daripada memikul salibnya. Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan, jikalau kamu tidak menyangkali dirimu dan memikul salibmu, kamu tidak pernah berlayak bagiku. Jadi kita belum, oleh karena kesalahan mengerti dan kita belum mengerti apa itu. Tapi sebetulnya intinya adalah pelayanan yang diperkenan Tuhan selalu membayar harga. Tidak pernah pelayanan itu, oleh karena I like it. Oleh karena I enjoy it. Oh, nggak bisa, saudara. Itu kan perasaanmu, dan ingat lagi, itu adalah perasaan kepada dunia yang kita sukai. Termasuk dunia agama, dunia gereja, dunia pelayanan yang kita sukai. Yang kita sukai dibenci Allah. Hati-hati. Jikalau tidak self-sacrificial, hati-hati di sana. Oleh karena self-sacrificial, itu buahnya mematikan dosa. You mau ikut paduan suara boleh, tapi kalau paduan suara hanya to enjoy singing, you sedang menjadi musuhnya Allah. You harus mulai lihat bagaimana you tuh menyanyi, supaya ngapain? Supaya dosa-dosa di dalam dirimu itu mati. Barulah itu adalah self-sacrificial. Choir di dalam sing. You nanti akan menyanyikan new song untuk Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak serius dalam mengerjakan keselamatan. Tidak serius. Tidak ada takut dan gentar. Nah, sehingga akibatnya sebagian besar dari kita itu masih bisa termasuk sebagai orang-orang yang belum betul-betul itu kenal Allah. Jadi sebagian besar, 90% dari kita itu dalam Matius pasal 7 kemungkinan mirip seperti orang ini. Yang ngaku-ngaku, Tuhan, aku sudah dipakai oleh Engkau loh. Bisa mengusir setan, bisa bernubuat, berarti bisa menjelaskan firman Tuhan dan sebagainya. Tapi Yesus mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Ya, bahkan dalam Lukas pasal 13 disebutkan, Tuhan kemana-mana engkau pergi, aku mengikut kamu. Bahkan kita seringkali duduk makan bersama. Yesus juga mengatakan hal yang sama.
aku tidak kenal kamu. Enyalah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Bayangin, saudara. Dan sehingga akibatnya kita masih bisa murtad. Kondisi seperti sekarang, saudara jangan pikir saudara tidak bisa murtad. Saudara kalau masih melihat bahwa dosa-dosa itu begitu kuat hadir dalam hidup saudara, dan saudara masih menikmati sekali dunia ini, saudara sebenarnya statusnya mirip Charles Templeton, teman dari Billy Graham, yang kemudian ngapain? Farewell to God. Membuat say goodbye kepada Tuhan karena tidak mau lagi percaya kepada Dia. Sama seperti Joshua Harris, sama seperti Demas yang disebutkan di dalam Timotius itu, meninggalkan Tuhan. Apalagi jika kita menghadapi aniaya. Belum aniaya pun itu terjadi, Charles Templeton dan Joshua Harris meninggalkan Tuhan. Itu hamba-hamba Tuhan loh, hamba Tuhan. Jadi posisi kita itu risky. Oleh karena apa? Sangat sekali rapuk kita bisa kehilangan dan meninggalkan iman kita. Kalau ada kesulitan, hati-hati kita. So how do we understand this? Karena bagaimana kita mengerti ini? Teologi di belakang kompleksnya masalah ini apa? Teologi di belakang kompleksnya masalah ini. Jadi masalah ini adalah masalah spiritualitas, ya, masalah rohani. Dan masalah spiritualitas itu adalah masalah yang memang naturnya berlawanan dengan keinginan tubuh jiwa manusia. Jadi bicara mengenai spirituality di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mesti waspada sekali. Naturnya berlawanan dengan keinginan tubuh dan jiwa kita. Bahkan beyond our own natural understanding. Kita tidak bisa memahaminya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Nah, kita ngerti itu dulu, oke? Ngerti. Jadi mau ngikut Tuhan, seperti Paulus, seperti Petrus tadi. Oh, kok sulit? Oleh karena apa? Di belakangnya ini adalah masalah teologi yang sangat kompleks. Nah, saudara perhatikan. Nah, sebutkan sekarang itu dan bayangkan. Oleh karena kita sedang menjelang Natal ini ya. Coba, Natal ya, Natal, oke? Di dalam Yesaya pasal 9 disebutkan ya kan. Wah, berita sukacita seorang putra telah lahir bagi kita, disebutkan penasihat ajaib, Bapak kekal, mighty God, Prince of Peace dan sebagainya, bla 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 bla. Semuanya tanda petik seperti sukacita. Benar sukacita? Saya jujur, saudara, pikiran perasaan saya tidak bersukacita untuk datangan Yesus. Enggak. Kenapa? Karena jiwa saya ini natur dosa. Jadi ini masalah sukacita yang implanted. Tuhan yang menanamkan. Ini yang Tuhan mau. Seharusnya kamu bersukacita. Oleh karena Yesus datang untuk kamu. Ini seharusnya, tetapi already but not yet. Itu artinya sudah Tuhan janjikan, belum hadir di dalam tubuh darah daging kita. Sehingga kalau ngomong sukacita untuk Natal, saudara jangan bohong dah. Sukacita kedatangan Prince of Peace, ya kan? Bapak yang kekal. Apa itu? Ini masalah spiritual. Bukan kita yang bersukacita. Tuhan mau kita bersukacita. Tuhan mau kita berterima kasih. Tuhan mau kita ngerti. Nah, ini semuanya Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau. Belum hadir di dalam tubuh darah daging kita. Makanya, itu meaning daripada Natal, saudara. Tidak bisa tanpa rame-rame, saudara, tanpa pohon terang yang gemerlapan, tanpa hadiah, tanpa acara. Waduh, saudara tidak bisa lagi menikmati. Firman tok diingat-ingatkan. Saudara, 90% orang Kristen tidak akan bisa merasakan sukacita Natal. Hati-hati di sini. Ini masalah spiritual. Jadi menghadapi masalah spiritual ya kita waspada aja. Ya kan? Apa di belakangnya? Jadi keselamatan di dalam Kristus Yesus itu adalah anugerah yang sangat mahal. Bahkan yang termahal. Yang sudah implanted, ditanamkan di dalam jiwamu. Nah, Allah itu harus mengorbankan anaknya. Padahal kita tahu, ini teologi lagi. Allah tidak pernah punya anak, saudara. Ini cuma istilah yang disebutkan anak itu adalah the firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari Allah. Itu artinya biar pertama kali dilahirkan dari Allah. Yaitu apa? Pada saat Allah berfirman. Ya, makanya Yohanes pasal yang pertama disebutkan pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu dengan firman Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Bahkan firman itulah adalah kuasa Allah. Tapi Allah yang demikian kasih kepada kita. Merelakan firman itu
yang adalah kuasa Allah, sekarang berinkarnasi menjadi manusia supaya ngapain? Supaya menggantikan kita, itu menerima keadilan Allah sendiri. Saudara, mati di atas kayu salib, supaya kita ini bisa berdamai dengan dia. Ya, ini sesuatu cara berpikir yang Alkitab berikan, yang ingin implanted, ditanamkan di dalam diri orang percaya. Yang sampai sekarang, saudara itu untuk memahami, tidak mungkin bisa. Ini hanya bisa terjadi secara gradual kalau. Nah, di already and not yet itu baru dialami kalau. Nah, kalau apa? Nah, ini nanti kita lihat ini. Jadi kita lihat dulu anugerah Allah yang besar ini. God grace itu costly. Costly itu artinya sangat mahal sekali. Untuk itu dia harus mati di atas kayu salib untuk kita. Nah, sehingga tidak ada sebetulnya bagi Tuhan ada setengah Kristen seperti kita. Kristen suam itu tidak ada. Oleh karena apa? Oleh karena if Christ is not the Lord of all, then he is not the Lord at all. Itu cuma itu pilihannya. Kalau Kristus itu bukan Tuhan atas semuanya, dia sebenarnya bukan Tuhan sama sekali. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada 3/4, tidak ada 80%, tidak ada 99%, tidak ada. Semuanya harus 100%. Oleh karena apa? 1 Korintus pasal 6 mengatakan bahwa kamu sudah dibeli dengan darah itu. Sehingga kamu itu completely mirip miliknya Allah. Nah, ini teologianya. Saudara, di belakang itu seperti itu. Nah, saudara bayangkan ya. Sehingga cheap grace itu kata-kata dari Dietrich Bonhoeffer, teolog dari Jerman zaman Nazi Hitler. Dia mengatakan, cheap grace itu anugerah murahan. It's a grace without cross. Yaitu anugerah tanpa salib. Forgiveness without repentance. Kita bisa mengampuni orang tetapi tanpa pertobatan. Grace yang diberikan without discipline. Tanpa suatu disiplin rohani. Itu grace yang murahan. Jadi cheap grace. Tetapi grace yang menuntut cross. It's a grace nobody want. Jadi sebetulnya grace yang Allah berikan, itu anugerah tadi, itu memang implanted, tetapi kita tidak mungkin meresponinya tanpa rela menyangkali diri dan memikul salib. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi oleh karena itu pola yang Tuhan ajarkan. You mau terima anugerah, anugerah ini hanya bisa diresponi dengan menyangkalkan diri dan pikul salib. Nah, padahal Filipiensi mengatakan grace yang seperti ini, nobody want. Nah, secara manusia, kita memang tidak mau. Kita tidak mau kayak gitu. Kita maunya jadi orang Kristen yang enak-enak seperti ini. Begitulah. Jadi grace atau kasih karunia itu, atau keselamatan itu, harus dikerjakan. To be worked out. With fear and trembling. Harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12. Ya. Dan 90% orang Kristen tidak tahu apa artinya mengerjakannya. Bagaimana mengerjakannya? Dan I'm sorry to say, gereja di seluruh dunia tidak pernah mengajarkannya dengan jelas. Saya akan ulangi ya. Jadi ini grace yang anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, sesuatu yang incomprehensible, tidak bisa kita pahami. Dan itu ditanamkan Tuhan di dalam tubuh darah daging kita. Tetapi harus diresponi. Diresponi dengan apa? Penyangkalan diri dan memikul salib. Itunya disebutkan Paulus dengan kalimat work out. Dikerjakan, tapi ngerjakannya menyangkalkan diri dan memikul salib. Dan 90% orang Kristen tidak tahu apa artinya. Lalu bagaimana caranya? Tidak ngerti. Dan gereja seluruh dunia tidak pernah mengajarkannya dengan jelas. Nah, saudara, sampai di sini perhatikan. Apa? Jadi gereja yang dilakukan gereja itu mengajarin mengadopsi simbol-simbol keselamatan. Dia itu ngapain? Jadi orang Kristen baca Alkitab, jadi orang Kristen banyak doa, jadi orang Kristen melakukan pemuritan, jadi orang Kristen mengabarkan Injil. Begitu. Itu dalam jadi orang Kristen ya ikut pelayanan gereja. Loh, itu kan agama, saudara. Jadi agama itu tidak sama dengan keselamatan. Gereja cuma ngertinya ngajarin itu. Gereja belum mengerti bagaimana menolong jemaat untuk ngerti apa itu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Apa itu? Nah, sebagian besar gereja belum mengajarkan apa dan bagaimana mengerjakan keselamatan. Ini masalah apa? Oh, ternyata ini masalah integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi itu dua hal yang beda yang disatukan.
Itu integrasi. Dua hal yang berbeda dipertemukan. Yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan, yang kedua adalah natur dosa kita manusia. Bagaimana ketemunya? Itu integrasi, saudara. Bagaimana kehadiran dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam darah dagingmu ini loh, di dalam psychological reality jiwamu ini loh. Jadi ini masalah integrasi, yaitu mempertemukan anugerah Allah yang completely itu sebetulnya mismatching, yang completely itu tidak cocok, dan completely incomprehensible, completely itu spiritual, sehingga tidak bisa dijelaskan. Oke, dengan apa? Ketemu dengan psychological reality, jadi psikologi kita ini masing-masing ketemu. Nah, itu baru terjadi nanti. Bagaimana caranya? Lah, gereja tidak pernah menjelaskan ini, saudara. Perhatikan, ini adalah struktur jiwamu. Oke, struktur psychological reality. Masing-masing kita beda-beda. Dan teologi kebenaran firman Tuhan itu seharusnya masuk di sana. Iya, tetapi kalau tidak masuk di sana tidak terjadi integrasi. Nah, ini persoalannya, integrasi pertemuannya itu gimana, saudara? Dan bahwa sebagian besar manusia lahir dibesarkan di tengah kondisi keluarga dengan dysfunctional, ya kan, family, sehingga struktur jiwa itu tidak siap untuk menampung kebenaran firman Tuhan. Bayangin, oke, ada hampir semua konsep kita mengenai Allah itu sudah terbentuk sejak melalui pengalaman dengan orang tua sejak kecil. Saudara, ada seorang yang bernama J.B. Phillips itu menuliskan, but your God is too small. Oleh karena apa? Oleh karena kita tanpa sadar 90% itu lahir dari keluarga dysfunctional, orang tua yang tidak sempurna. Sehingga kalau kita berpikir mengenai Tuhan, sebetulnya bukan pikiran Alkitab, tapi pikiran kita sendiri. Misalnya orang tua, meskipun baik, tapi banyak ayah itu yang tidak predictable, tidak bisa dibaca pikirannya gitu loh. Tidak bisa dimengerti apa yang dipikirkan. Oleh karena tiba-tiba dia kadang-kadang begitu sweet, ya kan, memeluk aku. Tapi tidak ada apa-apa marah. Dan ini menyebabkan anak sejak kecil berpikir juga, apalagi Tuhan, gitu loh. Tuhan itu sebetulnya kadang-kadang aku sukai. Oleh karena kadang-kadang dia baik, tapi kadang-kadang aku tidak ngerti lebih baik, aku jaga jarak saja. Nah, sehingga banyak orang Kristen itu jaga jarak. Oleh karena apa? Oleh karena Allah itu unpredictable. Kadang-kadang apalagi kalau dari keluarga yang suami istri, papa, mama sering bertengkar. Waduh, anak-anak mulai membaca sebetulnya di dalam hati dan pikiran papaku atau mamaku itu ada banyak jahatnya. Iya kan? Aku tidak bisa percaya penuh sama orang ini. Aku hanya terpaksa. Nah, terpaksa ngapain? Karena aku masih anak, aku tidak bisa cari uang sendiri. Jadi, aku masih nempel sama dia, tapi aku tidak mau diketik sama dia. Oleh karena apa? Aku tahu dia hatinya jahat. Sama mama dia jahat, papa sama papa dia jahat. Seperti itu. Jadi ini ada di dalam jiwa anak, sehingga tanda petik di dalam jiwa penuh kecurigaan. Ada anak-anak meskipun kenal Allah itu mengatakan dari mulut Allah itu baik, tapi sebetulnya aku tidak pernah percaya bahwa dia betul-betul baik. Kenapa? Itu orang Kristen yang baik, yang rajin, dia kena cancer. Nanti giliranku kapan? Nah, itu pikirannya. Jadi dia tidak percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh baik. Ini adalah realita yang ada pada jutaan orang Kristen, yaitu yang disebutkan oleh J.B. Phillips, your God is too small, ya kan? Bahkan ada anak di dalam satu keluarga dengan 3-4 anak. Waduh, kalau ngomong sama bapak aku enggak ngerti. Yang bisa ngomong sama papaku cuma kokoku, ya kan? Tapi aku enggak usah. Jadi selalu berpikir, wah masalah teologi, masalah kitab, enggak usah belajar. Pendeta aja yang belajar, yang ngerti banyak. Ya begitulah. Ya inilah persoalannya. Jadi mau ketemu dengan Tuhan itu kalau enggak terpaksa enggak mau. Ini. Tapi kadang-kadang cuma pikir aja, papaku kan juga gitu. Bahwa ternyata dia itu juga perlu sekali basa-basinya. Ya kan, makan dihabisin, kamu belajar, ya sudah nurutin aja. Oleh karena apa? Kalau enggak nanti marah. Jadi aku harus doa, aku harus baca Alkitab. Kalau enggak, nanti Tuhan marah. Lah begitu. Ya aku lakukan ini untuk apa? Mengatasi daripada kemungkinan dihukum sama papa. Nah, papa mamaku itu selalu demanding. Ya kan? Kamu dapat nilai, mesti lebih bagus. Selalu menuntut aku lebih dari kemampuanku. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah terpuaskan. Dia aku kalau maju lagi dikit, Tuhan itu ingin lebih tinggi lagi. Aku maju lagi dikit, Tuhan juga masih mengatakan tidak puas. Aku mau, waduh. Jadi Tuhan kayak gitu. Bahkan Tuhan kadang-kadang aku pikirkan, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak punya kebijaksanaan. Mirip papaku.
Dia itu ngapain? Supaya aku nurut. Putus. Diri. Dan ini ada pada kita semua. John Calvin mengatakan, human mind idol factory. Jadi pikiranmu itu adalah pabriknya berhala. Bayangin. Nah, kita semuanya itu punya konsep mengenai Tuhan. Itu produk dari pengalaman dengan orang tua kita. Bukan Tuhan dari Alkitab ini. Nah, John Calvin itu sekalian mengatakan, without knowledge of self, there is no knowledge of God. Makanya kita kenali diri sendiri. Supaya kita tahu, Tuhan aku seperti ini. Dan aku tahu engkau bukan seperti ini. Aku ingin supaya aku dengan tulus mengasihi dan mengenal engkau. Padahal sampai pada level sintetik konvensional. Nah ini manusia itu 90% levelnya itu cuma sampai sintetik konvensional. Saya akan cepat sekali akan jelaskan karena saya pernah jelaskan di bagian yang lain. Oke, bahwa kebenaran firman itu kalau sintetik konvensional aja, kebenaran firman Tuhan tidak pernah hadir di dalam jiwa kita. Saudara lihat ya. Jadi itu ada James Fowler itu mengatakan ada 7 stages, 7 tahapan iman orang percaya. Jadi tahapan terendah itu struktur jiwanya undifferentiated faith. Itu orang Kristen datang ke gereja tidak ngerti tujuannya apa, tapi datang-datang terus, ya kan, tidak ngerti untuk apa, tapi datang-datang terus. Padahal kalau kebaktian dia tidur, kalau kebaktian dia main HP, ya itu kayak orang kayak gitu. Tapi datang terus dan dia mau dibaptis loh. Bagaimana? Kristen? Sungguh? Nah, jiwanya itu tidak punya tempat untuk firman Tuhan. Tapi kalau jiwanya itu lebih baik lagi, dia disebutkan oleh Fowler itu intuitive projective faith. Berarti kalau ditanya ngapain ke gereja, ya intuisi atau feelingnya itu sudah bisa memberi alasan. Saya ke gereja karena saya senang. Senang apa? Oh ya, karena teman-temanku ke gereja. Kenapa senang? Oleh karena pacarku ke gereja. Kenapa senang? Oleh karena aku ada pemain piano dan aku bisa diminta main piano di gereja. Aku senang, aku merasa dihargai. Iya. Padahal kalau khotbah dia tidak tertarik. Dia tidak pernah baca Alkitab. Dia tidak pernah mencatat apa yang didengar dari firman Tuhan. Tidak pernah. Oleh karena apa? Dia kebutuhannya cuma senang aja jadi orang Kristen. Bayangin. Alasan-alasannya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini hanya soal tingkah laku dan soal sesuatu yang dia itu nikmati. Nah, kalau sampai struktur jiwanya lebih baik dikit, namanya mythical literal. Nah, orang ini sekarang itu sudah tahu alasannya. Kenapa sih kamu kok senang ke gereja? Kenapa menyembah Allah? Ya oleh karena kalau aku sakit, aku berdoa sama siapa? Kalau aku ingin tokoku maju, aku minta sama siapa? Jadi isi daripada doanya semuanya minta-minta. Sepertinya doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, dia tidak ngerti untuk apa memuliakan Tuhan, apalagi kenal Tuhan. Yang penting adalah minta-minta, terus minta-minta. Bahkan di tengah keminta-mintaan itu, dia bisa menjadi mythical, itu suatu tingkah laku yang unusual, yang tidak biasa. Mamaku kena cancer. Waduh, sekarang aku bukan doa tok. Aku doa dan puasa. Dengan pikiran kalau aku doa dan puasa, Tuhan kasihan aku dikasih. Itu pikiran daripada berhala dalam pikiran kita. Karena apa? Belajar dari orang tua kita itu bukan iman Kristen. Bayangin. Oleh karena orang ini tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah ingin kenal Tuhan. Dan baru sintetik konvensional. Itu artinya sudah bisa copy paste. Kalau ditanya kenapa kamu percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Iya, karena itu ajaran pendetaku. Kenapa kamu percaya Allah Tritunggal, 12 pengakuan iman? Itu ajaran pendetaku. Tanpa aku betul-betul ngerti. Sehingga orang pada level sintetik konvensional sudah bisa menjadi guru sekolah minggu, bahkan menjadi pendeta. Tapi dia tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan dia tidak mencari Tuhan, bayangin. Nah, saudara bayangkan, ini namanya struktur. Baru setelah strukturnya baik, itu namanya individuatif, reflektif. Ini orang sudah mulai punya pikiran, punya kesadaran batin. Kalau Tuhan itu betul ada, aku ingin kenal dia. Meskipun yang khotbah itu orang itu namanya pendeta A, tapi aku percaya. Dia pasti dititipin firman untuk aku. Sehingga aku mikir, aku catat, aku bawa pulang. Di rumah aku renungkan lagi. Supaya aku tahu kenapa engkau menyingkapkan ini kepadaku hari ini. Nah itu orang individuatif reflektif baru, tapi sedikit sekali saudara. Apalagi yang conjunctive fit, apalagi yang universalizing fit. Kebanyakan orang hanya pas sampai sintetik konvensional.
Jadi saudara, kita itu percaya di belakang masalah menjadi Kristen yang sulit ini, ternyata kesulitan itu oleh karena struktur psikologikal kita yang tidak punya wadah untuk kebenaran firman Tuhan. Meskipun kebenaran sudah dimasukkan di dalam tubuh darah daging kita, realitanya seperti ini. Sehingga prinsip working out salvation, mengerjakan keselamatan itu dengan kematian dosa tidak pernah benar-benar terjadi. Jadi saudara perlu waspada. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 itu Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Allah itu memberikan kasih karunia. God mengimplant kasih karunia. Dan kasih karunia tersebut di dalam Filipi pasal 1, Filipi pasal 2, 13 itu permulaannya yang berinisiatif adalah Allah. Makanya harus dikerjakan. Kasih karunia itu masuk di dalam tubuh darah daging kita. Yang penuh dengan dosa-dosa di dalam tubuh darah daging kita ini. Dan kita itu harus waspada. Jadi kasih karunia itu dimasukkan. Agustinus mengatakan implanted, itu ditanamkan. Kalau ditanamkan, kasih karunia atau keselamatan itu akan operate, akan berkarya sendiri. Nanti makin mengubah tubuh darah daging kita menjadi makin lama makin serupa dengan gambar Kristus. Tapi mendengar kata-kata Agustinus, Luther itu tidak percaya. Luther tidak setuju. Sehingga dia memakai kata bukan implanted, tetapi imputed. Artinya apa? Memang betul ditanamkan Tuhan kasih karunia di dalam tubuh darah daging saya. Tetapi dipertanamkan plus dipertalikan. Dengan apa? Dengan setiap dosa. Loh kok aneh? Iya. Sehingga Luther itu mengatakan kalimat semper iustus et peccator. Itu artinya kita ini orang yang sudah dibenarkan. Tapi semper, terus menerus, tetap pendosa. Hati-hati. Supaya kita tahu natur hidup tubuh darah daging kita itu seperti ini. Sehingga memang dengan kasih karunia kamu diselamatkan. Tapi oleh iman. Nah, pada saat kamu mengkaitkan kasih karunia itu dengan dosa, supaya dosa itu mati, nah, tindakan itu disebutkan iman. Nah, jadi kasih karunia Allah keselamat mesti dikaitkan dengan apa? Dengan dosa, supaya mematikan dosa. Nah, itulah yang namanya iman. Nah, ini prinsip working out ini merupakan sesuatu yang gereja tidak pernah ajaran. Gereja tidak pernah mengajarkan bagaimana kasih karunia yang kedua. Kasih karunia Allah yang pertama itu adalah keselamatan. Tapi keselamatan itu sebetulnya incomprehensible. Artinya tidak bisa kita pahami. Tidak bisa kita rasakan. Oleh sebab itu Allah memberi anugerah kedua. Yaitu iman. Supaya apa? Supaya difungsikan. Supaya kita bisa mengalami kasih karunia itu. Kita betul-betul tahu. Kita mengalami kalau kita sudah betul-betul itu diselamatkan. Sudah dilahirkan baru. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan iman itu adalah dasar. Segala sesuatu yang Allah itu, segala sesuatu yang manusia itu butuhkan. Sampai kepada kebutuhan tertinggi. Yaitu kebutuhan menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Self-actualization. Tapi iman itu juga bukan cuma dasar tetapi bukti. Bukti itu bukan proof, tapi bukti itu evidence. Evidence itu artinya something that we experience. Something yang kita itu alami. Dengan apa? Dengan Allah dan keselamatannya yang unseen. Yang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita rasakan. Aneh sekali. Jadi iman itu membuat kita itu bisa mengalami, merasakan sesuatu yang tidak bisa, sebetulnya yang tidak bisa kita rasakan. Lalu bagaimana? Jadi Efesus pasal 2 ayat 8 itu kasih karunia dan iman. Itu harus merupakan satu kesatuan. Yaitu pada saat iman tadi memakai semua spiritual means. Setelah membebaskan akan tubuh darah daging dari dosa, maka memakai tubuh darah daging itu untuk mengalami keselamatan. Iya, misalnya aja kita seluruh tubuh darah daging itu dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga, dari tangan. Itu pada saat saudara ikut kebaktian. Otak saudara harus fokus. Berikan pikiran fokus. Berikan di dalam hatimu itu keinginan untuk menyembah Dia. Sama seperti pemasmur yang mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Muliakanlah namanya. Pada saat kita memberikan pikiran dan tubuh darah daging kita itu untuk Tuhan, saat itu saudara mengalami keselamatan. Keselamatan menjadi real. Meskipun itu hanya bentuknya 5 menit. Di dalam kebaktian fokus.
kamu tiba-tiba menangkap akan sinyal-sinyal dari keselamatan melalui firman Tuhan yang Tuhan singkapkan. Ya, bahkan Tuhan mengatakan bukan di dalam spiritual min sini. Jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana menjadi anak kecil? Bisa, bukan menjadi childish, tapi menjadi childlike. Di dalam Mazmur 131 Daud itu ngerti, sehingga dia mengatakan, Tuhan, aku tidak mau berpikir yang tinggi-tinggi, aku tidak mau menjadi arogan dan sombong, Tuhan. Aku hanya ingin menjadi seperti anak kecil yang baru disapih, yang duduk di kaki mamanya. Ya, itulah menjadi childlikeness. Pada saat kamu itu seperti itu di hadapan Tuhan, tiba-tiba kamu akan mengalami, saya betul-betul orang yang sudah dilahirkan baru. Jadi kelahiran baru ini merupakan sesuatu anugerah yang sebetulnya kita tidak bisa pahami, tetapi akan kita pahami jikalau kita mengerjakan keselamatan itu. Pertama, mematikan dosa dengan kuasa kasih karunia. Yang kedua itu adalah memakai spiritual means, tubuh darah daging kita sebagai sarana rohani untuk kita itu bertemu dengan Tuhan, mengalami kasih karunia, yaitu saya betul-betul sudah dilahirkan baru. Sebelum itu saudara tidak ngerti. Oleh karena kelahiran baru itu incomprehensible, unseen, tidak bisa dilihat. Ya. Dan saudara kita perhatikan, meskipun Alkitab itu mengatakan bahwa mereka yang sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar pun seperti Paulus dan Petrus, perhatikan, Paulus dan Petrus masih menghadapi natur dosa yang ada di dalam tubuh darah dagingnya. Ya, kenapa? Realitanya stop sinning, atau berarti berhenti berbuat dosa, itu hanya bisa terjadi pada saat tubuh kita tidak melakukan lagi, yaitu pada saat tubuh kita sakit. Ya, di dalam Timotius disebutkan pada saat kamu itu betul-betul diserahkan kepada iblis itu, supaya sakit. Nah, kamu berhenti berbuat dosa. Jadi sinning di dalam pikiran meskipun kita tidak berbuat dosa. Ternyata pikiran kita masih berbuat dosa. Aneh sekali. Oleh karena apa? Oleh karena pikiran kita meskipun tubuh kita ini sakit, kena stroke, karena ada pikiran kita masih berbuat dosa. Dan kita lihat peristiwa akan seorang jenius yang luar biasa namanya Stephen Hawking, ahli fisika itu. Dalam keadaan kena penyakit yang namanya amyotrophic lateral sclerosis, yang dia bisa gerak cuma satu jari, cuma mata kedip-kedip. Ya, bayangin, tetap dia berzina. Bayangin. Jadi ini ajaib ya manusia. Manusia itu seperti ini. Sudah sakit pun pikirannya masih bisa berdosa. Paulus dan Petrus sadar ini. Yang kedua, Paulus justru semakin lama semakin menyadari dirinya berdosa. Jadi karena kesempurnaan yang Tuhan itu tuntut, itu Matius 5:48 mengatakan apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga. Jadi ini mirip seperti prinsip dari Hegelian, itu namanya tesis, antitesis, dan sintesis. Setelah ada sesuatu tesis, ya kan, kita upaya menyelesaikan dosa, lalu muncul, sudah selesai, ternyata muncul dosa yang baru lagi, sehingga muncul antitesis, terpaksa kita itu mensintesisan lagi, dan tidak pernah ada habisnya. Meskipun kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita sebetulnya sudah dibenarkan. Ini kompleks sekali, saudara. Jadi masalah realita bahwa meskipun Paulus dan Petrus sudah masuk di dalam realita kemenangan iman, dosa di dalam tubuh darah dagingnya itu terus muncul, tidak ada habisnya. Yang baru, yang tadinya tidak pernah ada. Bayangin. Lalu sulitkah menjadi orang Kristen? Jawabnya tidak dan ya. Jawabnya tidak dulu. Tidak sulit menjadi orang Kristen jika kita sudah mengalami kehadiran kasih karunia dan kita sudah meresponi dengan iman seperti Paulus dan Petrus. Ya, dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 tadi. Karena Roma pasal 8 ayat 3 bahwa segala sesuatu yang kamu ingin lakukan dan kamu tidak pernah berhasil lakukan sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Nah, jadi tidak sulit kalau apa? Sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Roh Kudus juga menyertai kamu. Di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 ada di dalam tubuhmu ini. Sehingga sebetulnya tidak sulit. Meskipun ingat,
perasaan dan pikiran kita dihantui dengan kesadaran kehadiran dosa seperti Paulus, makin malam, makin banyak. Mereka tidak menghidupi iman itu dengan tetapi mereka berdua, Petrus dan Paulus ini tidak menghidupi iman berdasarkan perasaannya dan pikirannya subjektif. Tapi coba belajar berpikir dan merasa seperti Kristus Yesus. Jadi sulit apa enggak? Enggak sulit seharusnya. Dan saudara, barangkali pernah di dalam satu khotbah saya pernah memberi ilustrasi. Pada suatu hari saya ada seorang klien, nah kan? Nah ini ibu mempunyai seorang anak laki-laki lulus SMA, minta motor. Kemudian ibunya mengatakan, aduh nanti kalau kamu naik motor, kamu tabrakan segala gimana? Jangan ngebut. Nah, enggak, tapi anak itu merengek-rengek akhirnya dikasih motor. Betul. Bulan-bulan pertama dia masih jalan dengan sopan dan baik naik motor, baik. Tapi beberapa bulan kemudian, dia ketemu teman-teman lama, kemudian mulai kebut-kebutan dan tabrakan. Kemudian ngapain? Kedua kakinya itu patah. Nah, sekarang itu anak laki-laki itu, kedua kakinya itu kemudian disambung lagi, dikasih pen, digip dan dibiarkan untuk tidak dipakai dulu. Tiduran sebulan, 2 bulan, akhirnya ngapain? Setelah sama dokter itu dironsen kembali, dokter itu ngomong sama anak muda ini, aduh, puji Tuhan loh, sudah nyambung, persis seperti dulu. Kamu nanti pasti bisa jalan lagi. Oke, jadi besok gipsnya saya buka, kamu belajar jalan ya. Oke, tapi sudah lebih dari sebulan dia tiduran kayak gitu. Dan kemudian pagi-pagi habis dia dibersihin badannya, dia minta tolong susternya, suster tolong bantu saya mau coba turun dari ranjang, ingin jalan, belajar jalan. Ketika dia dipegangi sama suster, turunkan kakinya ke lantai, tiba-tiba dia kaget sekali, luar biasa sakitnya, dia sampai menjerit, aduh ampun, wah bernapas keluar keringat dingin. Waduh, lalu dia mengatakan, aku tidak mau lagi. Lalu siang hari dokter datang dan mengatakan, ya apa dengan orang itu? Oh ya anak muda itu tidak mau belajar jalan. Dokter itu manggut-manggut dan kemudian datangi anak muda itu mengatakan, nah kamu tahu enggak, itu pilihanmu dan keputusanmu sendiri. Kamu mau belajar jalan atau enggak? Enggak mau belajar jalan ya mungkin sampai mati kamu tiduran terus di ranjang. Tapi kamu harus belajar jalan, kamu pasti bisa. Kemudian sama dokter itu ditinggal. Begitu dokter itu pergi, dia mulai mikir-mikir gimana ya. Akhirnya dia tuh minta 2 suster itu pegangin tangannya kanan kiri. Dia turun, wah jerit luar biasa sakitnya, kedua kakinya itu udah mengatakan tuh, wah nggak kuat aku. Tapi dia paksain pegangan, wah sampai tangannya gemetaran nggak karuan. Dan kemudian dia mulai merasa kakinya itu kemudian terasa kok rasa sakitnya kok berkurang. Dan besok coba lagi sakit lagi tapi mulai berkurang lagi. Lusa coba lagi sakit mulai berkurang. Dan sekarang dia sudah jalan. Saudara perhatikan dosa di dalam diri kita. Mulai itu harus dilawan dengan kasih karunia Tuhan yang hadirnya dalam tubuh darah daging itu. Itu tidak matching dengan dosa. Sehingga kamu itu mesti berjuang, kerjakanlah. Makanya Yesus mengatakan jikalau kamu tidak menyangkali dirimu, memikul salibmu, kamu tidak bisa. Jadi kasih karunia itu harus diresponi dengan iman. Yang work out, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan sulitlah menjadi orang Kristen. Enggak sebetulnya kalau mau, tapi melewati rasa sakit seperti itu. Are you ready? Dan sulitkah menjadi orang Kristen? Ya, memang sulit. Oleh karena menjadi orang Kristen, jikalau kita itu belum mengerjakan keselamatan melalui iman kita. Dan kita masih terlalu cinta dunia ini. Sehingga kasih Allah dalam Kristus belum mengontrol kita. Sehingga kita ini belum benar-benar hidup sebagai orang diselamatkan. Pola dan cara hidup kita tidak berbeda dari dunia. Akan sulit sekali jadi orang Kristen. Jadi mau mulai dari mana? Yang pertama, tinggalkan cara hidupmu yang sekarang. Karena sudah terbukti selama ini nyata cara hidupmu, pola hidupmu tidak kondusif, tidak cocok dengan karya Roh Kudus. Tinggalkan. Jangan mengeraskan hati. Mazmur pasal 95 dan sebagainya. Kita jangan berdosa terhadap Roh Kudus. Oleh karena apa? Sangat berisiko.
Kalau terus mencobai Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Oleh karena hanya iblis yang melakukannya. Jangan mencobai Tuhan. Yang ketiga, carilah Tuhan dalam setiap waktu. Setiap aspek. Selama dia masih berkenan kepadamu. Aspek apa saja. Saudara mesti kaitkan dirimu dengan Tuhan. Tapi jadilah menjadi manusia. Dengan seluruh tubuh, seluruh hidupmu itu kita pakai untuk mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Sehingga kita perlu menjadi manusia spiritual, manusia rohani. Jadi saudara, jadi mulai dari mana? Tanggalkan pola hidupmu yang sekarang. Dan jangan mencobai Tuhan. Oleh karena tidak boleh kita akan meneruskan lagi pola hidup menjadi manusia Kristen setengah-setengah, manusia Kristen suam. Tidak ada lagi. Melalui PA ini saya harap kita waspada dengan sungguh. Sehingga warningnya adalah seperti ini. Peringatannya. Celakanya sudah membicarakan sampai seperti ini pun, saudara lihat nanti. Setengah jam lagi nanti, kita akan lupa semuanya. Dan kita kembali terjerat dengan kehidupan tanpa plan, tanpa strategi, tanpa perubahan, policy, tanpa tekad untuk mempraktekannya. Remember, that's what I said. Setengah jam lagi sudah lupa kabeh. Kita cuma menunggu nanti tema baru PA lagi untuk kita pikirkan lagi. Dan siapa sebenarnya kita ini? Apakah betul Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang dealing dengan kita? Atau kita sebenarnya hanya membuat dia menjadi simbol untuk mengesahkan kebutuhan kita, legitimate our identity sebagai Christian. Tapi kita tidak kenal dia. Søren Kierkegaard, yaitu teolog dari Denmark, pernah mengatakan, for most of us, sebagian besar dari kita, Christ came and died for us. Kristus datang dan mati di atas kayu salib untuk kita. Sebetulnya hanya menjadi bahan objek untuk kita pikirkan, diskusikan. Tidak menjadi penghal yang kita alami. Ini the greatest skandalon. Itu skandal yang paling menyedihkan dalam kehidupan orang Kristen. Jadi Matius pasal 2 ayat 4-6. Jangan-jangan kita mirip seperti ahli-ahli Taurat. Pada saat tahu, Herodes tanya, di mana Kristus dilahirkan? Bethlehem. Tapi mereka tidak mencari dia. Tahu persis yang sudah diajarkan di dalam Taurat. Tapi tetap tidak mencari dia. Apakah kita menjadi seperti itu ya? Mari kita tidak bermain-main dengan Tuhan lagi. Kiranya Tuhan memberkati Anda, dan sekarang saya kembalikan lagi kepada Pak Raymond. Bu Grace, silakan Bu Grace. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yakub kepada kita. Dan saya berpikir bahwa bagian-bagian yang sudah boleh disampaikan, ini kiranya boleh menjadi perenungan bagi kita, dan warning yang sudah disampaikan oleh Pak Yakub, kiranya ini juga boleh menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saat ini saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan atau sesuatu yang ada dalam pikiran yang menjadi kesulitan Bapak Ibu sekalian. Silakan, mungkin boleh saya langsung. mau. Iya Pak, ya silakan. Ya. Pak Yakub, saya ada pertanyaan dari 2 ayat yang sulit saya mengerti, Pak. Yaitu dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 1 Yohanes 3 ayat 9, saya bacakan, Pak. Ya, yang berjudul bahwa dikatakan bahwa iman bisa mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Lalu yang lainnya juga lagi. Sebab orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tolong Pak jelaskan, saya nggak ngerti itu, Pak. Ya, yang pertama, iman itu mengalahkan dunia, oleh karena memang dunia dengan naturnya masih hadir di dalam tubuh darah daging kita. Jadi hanya dengan iman kita bisa mulai mematikan akan natur dosa itu one by one. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi iman itu anugerah kedua setelah kelahiran baru. Karena kelahiran baru manusia tidak ngerti dan tidak bisa lihat, tidak bisa rasakan.
Sehingga Tuhan memberikan iman supaya iman itu bisa memakai spiritual means dari tubuh darah daging kita supaya kita itu kemudian bisa mengalami dan merasakan diri kita betul sudah dilahirkan baru. Tapi Jadi di sini betul, dunia itu maksudnya apa, Pak? nah, dunia itu adalah dunia yang kita itu sebutkan adalah mulai daripada naturnya, yaitu tubuh darah daging kita. Gitu. Bahkan nanti kalau keluar ke dunia yang luas ini, kita ini tidak takut kepada ancaman-ancaman dari dunia yang sudah dikuasai oleh iblis itu. Oleh karena Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi hanya iman yang membuat kita bisa mengalami realita bahwa tidak ada lagi yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah yang ajaib. Iya. Kemudian kalau yang tidak berbuat dosa lagi, memang itu di mata Tuhan. Bagi orang yang sudah diselamatkan, Tuhan menilai, istilahnya tadi dari ordo salutis adalah Tuhan menilai justification. Itu artinya kita sudah dinilai as if kita betul-betul tidak berbuat dosa lagi. Oleh karena Tuhan melihat kita melalui tabir darah Kristus Yesus. Itu. Iya. Kalau gitu itu sama dengan Roma 8 ayat 1 ya. Oh, Yang mengatakan dengan demikian tidak ada penghukuman lagi bahwa bagi orang yang berada dalam Kristus. Begitu, oh Pak? iya. Karena memang seharusnya begitu. Tapi pembicaraan kita hari ini kan orang yang ada di dalam Kristus dan yang belum di dalam Kristus, sebetulnya bedanya itu kan tipis sekali. Kita perlu waspada. Kecuali kita betul-betul sudah exercise our faith sehingga kita punya pengalaman kemenangan-kemenangan iman. Nah itu sama seperti Paulus dan Petrus sudah very real. Gitu. Tapi sebagian besar dari kita yang terlalu cinta dunia ini masih belum real. Bahkan kita itu maunya jadi orang Kristen setengah-setengah, orang Kristen suam-suam, dan kita oke-oke aja. Nah, itu berbahaya sekali. Oleh karena kita sedang put God into temptation. Kita sedang mencobai Tuhan. Hidup ini tidak ada pilihan yang lain. Seharusnya kita menjadi makin lama, makin menjadi spiritual man and woman of God. Jadi hidup kita polanya mesti lain. Ya. Baik, terima kasih Pak Yakub untuk jawabannya. Dan apakah ada teman-teman yang lain lagi yang mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Saya sangat tertarik tadi waktu Bapak bilang bahwa sebenarnya lebih banyak orang tidak bisa, Kristen itu tidak bisa mengalami sukacita dalam Natal ini gitu. Jadi saya mau tanya Bapak, apa kira-kira saran Bapak nih yang saya perlu lakukan? Saya bilang ya Pak, sebagai orang Kristen dalam menghadapi Natal ini agar saya benar-benar bisa menemukan makna dan sukacita Natal itu. Yesus itu benar-benar gitu. Jadi kita itu menghadapi temptation oleh karena gereja sudah menjadi dunia. Sehingga kita itu cari sarana-sarana yang bisa membuat sukacita. Kita latihan core yang bagus, kita itu adakan ini, adakan itu. Sebetulnya itu adalah kita sedang membuat hadiah untuk diri kita sendiri. Pada esensi daripada Christmas itu sukacita seharusnya oleh karena pengalaman iman di mana kita itu tahu bahwa Kristus sudah datang untuk kita. Nah, untuk tahu itu perlu suatu proses tadi, yaitu kita biasa menghidupi iman, mengerjakan kasih karunia Tuhan sampai terjadi yang namanya encountering antara kita dengan Tuhan itu ketemu. Nah, itulah sehingga sukacita itu sukacita dari surga. Sehingga kita itu bisa mengerti betapa kita tidak berlayak dan Kristus sudah datang untuk kita. Tidak ada anugerah yang lebih besar dari itu. Anugerah apapun tidak bisa membandingkan dengan itu. Tapi esensi seperti itu tidak bisa langsung kita rasakan jikalau kita tidak hidup di dalam iman yang benar. Ya, sulitnya itu. Oleh karena gereja itu sudah menjadi dunia. Sehingga dunia ini sudah mengambil alih semuanya. Sehingga yang kita saksikan di gereja sebetulnya adalah hura-hura ala dunia. Dan tidak lagi mengajarin kita itu untuk bagaimana kita itu betul-betul mengalami sukacita yang memang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, ada Pak Dedi Sudiarto, saya beri kesempatan. Silakan. Saya mau bertanya sama Pak Yakub. Pak Yakub, selamat pagi. Saya dengan Dedi dari Palembang. Kurang dengar Pak. Cek 1, 2, 3, cek. Suaranya masih kecil Pak Dedi. Sekarang dikit Pak. Ya. Cek 1, 2, 3.
Mic-nya mungkin diangkat Pak, kecil suaranya. Ya, sudah. Ya. Cek 1 2 3 1 Ya. 2 3. Sudah bisa jelas Pak ya suara saya? Ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih buat kesempatannya Pak Yakub. Nama saya Dedi, saya dari Palembang. Saya mau bertanya sama Pak Yakub. Terus terang Pak, karena saya masih baru belajar tentang teologi POM, jadi apa yang saya dengar hari ini begitu berat buat saya untuk saya konsumsi. Jadi karena saya bingung, mungkin saya juga akan memberikan pertanyaan yang saya juga bingung Pak. Gitu. Nah, tadi kalau saya nggak salah tangkap, penjelasan dari Bapak Pendeta adalah bahwa kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Saya bingung apakah istilahnya itu kasih karunia atau anugerah. Pokoknya itu adalah kemurahan Tuhan, karena kematian Tuhan, oleh karena kasih Allah begitu besar, maka kita diselamatkan. Tapi Bapak juga tadi mengatakan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Nah, yang saya mau pertanyakan satu adalah, apakah maksudnya keselamatan itu harus kita kerjakan sama dengan keselamatan itu harus kita pertahankan? Kalau misalkan kita kerjakan atau kita pertahankan, artinya ada sebuah motion, ada sebuah gerakan yang kita sebagai manusia juga harus lakukan. Kalau begitu, keselamatan itu bukan memang gratis, memang diberikan Allah kepada kita, tetapi ada juga yang harus manusia kerjakan untuk dia bisa mempertahankan keselamatan itu. Begitu ya Pak maksudnya? Enggak begitu. Makanya tadi saya memberikan kepada kalian itu contoh anak yang naik motor sudah patah tetapi kan nyambung lagi. Nah, keselamatan itu mirip sesuatu yang sudah sembuh tetapi kita itu tidak berani kerjakan. Kalau tidak jalan, ya tidak pernah bisa jalan. Sebetulnya anugerah itu sudah ada, kesembuhan sudah ada, sudah hadir dalam diri kita. Nah, sekarang menunggu kita itu untuk bisa mematikan dosa, kita tidak bisa, kita itu dengan pasif, tidak bisa. Jadi anugerah sudah diberikan, tetapi respon harus. Tapi responnya bukan kekuatan kita, respon mengerjakan keselamatan itu tidak sama dengan kita berupaya supaya kita selamat. Makanya disebutkan work out your salvation, bukan work for. Kalau work for itu supaya kita belum selamat supaya selamat. Tapi kalau work out itu sesuatu yang sudah diberi, tinggal kita pakai. Makanya Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu yang kamu ingin lakukan dan tidak pernah berhasil kamu lakukan, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Mau terima apa enggak? Gitu loh. Nah, untuk tanda dari penerimanya adalah kamu memakai anugerah iman yang sudah diberi ini. Yaitu dengan cara apa? Kamu pakailah iman supaya seluruh tubuhmu ini itu menjadi sarana rohani yang bisa tanda petik membuat kamu itu mengalami keselamatan itu. Seperti tadi. Ini bukan sesuatu tanda petik merupakan sesuatu yang secara natural. Jikalau kita itu misalnya saja datang kebaktian, oh saya kan tidak bisa fokus ya, saya pikirannya lagi bad mood ini. Oke, tapi saya ingin fokus. Nah, saya ingin fokus itu bukan sesuatu yang sulit saja. Sebetulnya cuma fokus saja, kita iman itu nurut kepada Tuhan, saya memakai pikiran untuk fokus dengan firman Tuhan, dengan lapar dan haus. Nah, pada saat seperti itu, momentumnya terjadi, barangkali cuma 5 menit. Kita mengalami kehadiran kairosnya Tuhan dalam hidup kita di tengah kronos yang jahat ini. Nah, kalau itu di-repeat berulang-ulang, kita setiap kali minggu seperti itu, bahkan setiap hari seperti itu, seluruh tubuh darah daging kita itu mulai berubah. Iya. Oleh karena itu yang Tuhan mau sebetulnya adalah supaya kita itu betul-betul dibentuk menjadi semakin serupa dengan gambar Kristus. Tapi ini bukan tekad pribadi. Makanya di dalam Galatia pasal yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, begitu cepat kamu itu nurutin datangnya orang Kristen Yahudi yang ingin ngajarin kamu mengawinkan Injil itu dengan Taurat. Di mana orang Galatia itu sebenarnya ingin sekali supaya jadi orang Kristen yang berhasil, tapi caranya dengan tekad sendiri. Lalu orang-orang Kristen Yahudi yang anti Paulus itu ngajarin supaya ngapain? Ya supaya bertekad, berdoa, dengan puasa, dengan mati-matian, komitmen. Waduh, Paulus dari jauh mendengarkan itu lalu mengatakan apa? Terkutuklah kamu. Itu sampai 2 kali dia mengatakan itu. Jikalau kamu mengambil Injil yang kayak gini,
Oleh karena mulainya Injil itu harus kasih karunia dulu. Kamu tahu bahwa Kristus sudah kerjakan semuanya untuk kamu. Nah, kamu syukuri. Nah, kamu syukuri itu tidak bisa pasif ini. Tapi kamu syukuri dengan nempelkan dirimu kepada Kristus. Ya, dengan iman yang mengerjakan tadi. Makanya di dalam Yohanes pasal 15, pada saat kamu seperti carang itu nempel pada pokok anggur, maka kamu akan berbuah banyak. Cuma nempel tok. Nempel itu saya katakan, saudara dan saya itu harus mempunyai pola hidup yang baru. Jangan seperti sekarang ini. Di mana kita itu menjadi manusia rohani. Sekarang pertanyaan sederhana aja. Apakah kita punya waktu itu sendiri dengan Tuhan setiap hari? Pagi, siang, sore, sendiri. Nah, coba dekatkan diri kepada kita. Itu mulai nempel. Lalu minta kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin sekali kelaparan dan kehausan akan firman-Mu. Terus. Sambil saudara ingat prinsip-prinsip tertentu yang Alkitab berikan. Nah, pada saat seperti itu, nanti kita akan mulai merasakan betapa kita itu sebetulnya abide seperti carang itu nempel pada pokok anggur. Makanya di dalam Mazmur pasal 25 itu disebutkan Tuhan itu bergaul akrab sekali dengan orang yang mengasihi Dia. Dan segala sesuatu rahasianya akan dibukakan kepadanya. Luar biasa sekali. Saya bergaul dengan Tuhan itu yang terakhir itu sejak 10 tahun yang terakhir ini. Saya ini tidak tergantung daripada buku atau apa meskipun harus baca buku. Tapi yang saya dapatkan semua prinsip-prinsip ini itu saya dapatkan dari Tuhan langsung. Jadi ini otentik. Jadi bacalah dari manapun juga. Nanti mendengarkan saya berbicara mengenai soal misalnya aja bagaimana kerja hati dan hati nurani. Semuanya itu komplit itu dari Tuhan. Pada saat nempel, semua rahasia dibukakan. Saya sampai heran sekali. Oh, ada seperti ini. Seperti ini pengertiannya. Yang dulu saya baca Alkitab, saya bacakan buku-buku teologi, tidak pernah memberikan penjelasan itu. Iya. Jadi itulah yang saya harap saudara memahami. Jikalau kita itu mencoba nempel, Tuhan bergaul akrab dengan orang yang cintakan Dia. Semua rahasianya nanti mulai pelan-pelan dibukakan. Semuanya. Sehingga saya tuh mengantisipasi. Hari ini apalagi, besok apalagi, lusa apalagi. Sehingga kalau saya khotbah saya selalu minta, Tuhan jangan sampai saya hanya mengulang prinsip yang sama. Harus ada sesuatu yang baru. Kalau ada sesuatu yang sama, berarti orang mendengarkan khotbah saya langsung tahu saya mau ngomong apa. Itu bukan dari Tuhan. Meskipun pernah menjadi firman Tuhan, tapi itu hanya menjadi record seperti kita menyimpan memori di dalam komputer. Hanya recall. Itu bukan firman Tuhan lagi. Firman Tuhan itu harus baru. Setiap saat harus baru. Dan kalau saudara bergaul dengan Tuhan yang hidup, Dia menyediakan yang baru. Every day. Itu nuduk ratapan Yeremia akan mengatakan, new every morning. Setiap baru, selalu diberikan yang baru. Jikalau kita nempel. Nah, itu merupakan sesuatu tanggung jawab kita. Oke? Jadi itu bukan upaya kita. Ya, apakah berarti dengan demikian keselamatan itu bisa hilang, Pak? Loh, kalau betul itu sudah datang tidak mungkin hilang oleh karena iman itu sendiri. Kalau betul-betul itu ditandai dengan kegelisahan dan keinginan mencari Tuhan, itu tanda yang luar biasa kuatnya. Kayu milik Tuhan, saudara. Jika kalau orang tanya kepada saya, iman itu apa? Saya akan jawab dengan istilah saya, inevitable phenomenon, yaitu gejala yang tidak bisa dihindari. In which one is positioned before God. Di mana seorang itu tahu-tahu diposisikan di hadapan Tuhan. And he or she has only one choice. Yang punya cuma satu pilihan, yaitu worshiping. Tidak bisa lari. Jadi iman itu membuat kita tidak bisa kehilangan keselamatan. Nah, tapi harus ada tandanya seperti tadi. Gitu, harus ada tanda-tandanya. Oke. Satu lagi Pak, satu lagi izin. Satu lagi izin Pak. Ya baik. Tadi Bapak bilang kalau misalnya sekarang sudah dipengaruhi oleh dunia pada saat Christmas season kayak begini, gereja pada hura-hura seperti itu. Pak, apabila misalkan mereka lakukan ini dengan tujuan untuk penginjilan, apakah ini bisa ditolerir, Pak? Terima kasih Pak Yakub. Makanya Tuhan itu tidak pernah menjadi pecundang. Artinya di dalam keberdosaan kita yang seperti apapun juga, itu keselamatan itu dan pengampunan Kristus terus mengejar sampai supaya kita itu akan bertobat.
Nah, di tengah keadaan hura-hura dari gereja, saya percaya ada puluhan anak-anak Tuhan yang betul-betul menginginkan supaya kehadiran Tuhan itu hadir di tengah yang seperti ini. Nah, itu yang Tuhan itu lihat. Sehingga tetap gereja diberkati Tuhan. Oleh karena ada orang-orang yang namanya remnant. Remnant itu sisa-sisa orang percaya yang masih seperti api yang masih menyala di tengah kegelapan. Ya, itu. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Yakub. Ya, terima kasih Pak Yakub untuk apa yang sudah boleh disampaikan, bahkan tanya jawab yang sudah boleh kita lakukan. Dan saat ini saya akan kembalikan waktunya kepada Pak Leo.